Ummu Jamil, yang memiliki nama asli Arwa binti Harb, dilahirkan dalam kemewahan dan keagungan sebuah keluarga bangsawan Quraisy. Ayahnya, Harb bin Umayyah, adalah salah satu tokoh terhormat dalam suku Quraisy yang memiliki pengaruh besar di Makkah. Arwa tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan kebanggaan atas status sosial dan kekayaan. Ia adalah saudari dari Abu Sufyan, pemimpin suku Umayyah, yang kelak menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam sebagai musuh utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Arwa sudah mengenal apa itu kekuasaan, dan dalam dunia seperti itu, kebanggaan atas garis keturunan dan harta menjadi ukuran utama bagi martabat seseorang. Ketika ia dewasa, Arwa menikah dengan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai orang terkaya dan berpengaruh di Quraisy. Abu Lahab bukan hanya seorang pria dengan kekayaan melimpah, tetapi juga seorang yang sangat disegani. Ia memegang posisi penting dalam masyarakat yang membuat pernikahan mereka seolah sempurna dalam pandangan banyak orang. Keluarga ini menyatukan dua kekuatan besar di Quraisy, keluarga Umayyah dan Banu Hashim, meskipun dalam kenyataannya mereka berada pada jalur yang sangat berbeda. Namun, meskipun berada dalam keluarga yang terhormat, hati Arwa tidak terpengaruh oleh nilai-nilai keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ia justru menjadi salah satu pendukung utama dalam usaha untuk menghentikan dakwah Nabi. Di dalam rumah tangganya bersama Abu Lahab, Arwa adalah figur yang sangat berperan dalam menentang dakwah tersebut. Keangkuhan dan kesombongannya sebagai wanita bangsawan yang terbiasa dihormati membuatnya melihat ajaran Nabi Muhammad SAW dengan pandangan penuh kebencian dan ketidakpercayaan, sama seperti suaminya yang menjadi musuh utama Nabi Muhammad SAW. Arwa tidak pernah memandang dakwah Islam sebagai sesuatu yang membawa kebaikan. Ia justru merasa terancam oleh ajaran yang mengajak umat manusia untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Islam bagi Arwa adalah ancaman terhadap status sosialnya yang sudah mapan, terhadap segala kemewahan dan ketenaran yang selama ini ia nikmati. Ia melihat bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW meruntuhkan semua yang ia percayai sebagai fondasi kehidupan. Arwa, sebagai bagian dari keluarga Abu Lahab, sangat berperan dalam usaha memusuhi dakwah Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan wahyu pertama dan mengajak orang-orang Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arwa adalah salah satu yang paling keras menentangnya. Ia berusaha mencemarkan nama baik Nabi dengan segala cara, memfitnah beliau, dan menaburkan kebencian terhadapnya. Kebencian yang membara ini menjadikannya lebih terpisah dari kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keluarganya. Dalam hatinya, kebanggaan atas status sosial dan kesombongan terhadap kekayaan lebih besar daripada ikatan darah. Keangkuhan Arwa semakin tampak ketika Nabi Muhammad SAW mulai menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy. Alih-alih menawarkan dukungan, Arwa malah semakin giat menambah beban Nabi. Ia tidak pernah merasa kasihan, bahkan justru senang melihat penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Seolah ia merasa bahwa perjuangan Nabi yang berjuang untuk menyebarkan Islam adalah sebuah ancaman yang harus dimusnahkan agar kedudukan dan kemuliaan keluarganya tetap terjaga. Dalam kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Arwa tidak hanya sekadar diam. Ia juga ikut serta dalam melakukan perbuatan jahat bersama suaminya. Mereka berdua tidak hanya menentang, tetapi juga mempersulit kehidupan Nabi dan para pengikutnya. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan malah semakin memojokkan mereka yang menerima Islam. Arwa bahkan dikenal dengan kebiasaannya untuk menyebar kebencian, fitnah, dan menebar dusta tentang Nabi, berusaha menutupi kebenaran yang telah disampaikan. Pada masa itu, dalam kebencian yang ia pelihara,
Arwa mungkin tidak menyadari bahwa hatinya sudah mulai tertutup rapat dari cahaya petunjuk. Keangkuhannya dan kedudukannya yang terhormat di masyarakat membuatnya merasa bahwa ia berada di posisi yang benar. Namun, pada kenyataannya, ia terjerumus dalam kebinasaan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang menuntun umat manusia menuju kebenaran. Tetapi Arwa memilih untuk menutup mata dan hati dari cahaya tersebut. Keangkuhan yang tertanam dalam dirinya bukan hanya akibat status sosial yang ia miliki, tetapi juga akibat ketidakmampuan untuk melihat bahwa dunia ini fana. Ia terperangkap dalam jerat kekuasaan duniawi, terbuai oleh pujian dan kemuliaan yang diberikan oleh masyarakat, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah sementara. Arwa binti Harb, wanita yang lahir dari keluarga terhormat, akhirnya memilih untuk melawan kebenaran. Benih kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW mulai tumbuh kuat, mewarnai seluruh perjalanan hidupnya. Dan disinilah kisah Arwa binti Harb dimulai, dengan keangkuhan darah bangsawan yang membuat hatinya membatu dan membawanya pada perjalanan hidup yang penuh kebencian. Namun, kebanggaan atas kekayaan dan status sosialnya tak akan pernah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik pintu rumah Abu Lahab, hubungan suami istri Arwa binti Harb dan Abu Lahab bukanlah hubungan biasa. Mereka bukan hanya sepasang suami istri yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga rekan sejati dalam perjuangan untuk menghentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi Arwa yang dikenal sebagai Ummu Jamil, peranannya dalam rumah tangga lebih dari sekadar sebagai seorang ibu dan istri. Ia merupakan sekutu utama dalam permusuhan terhadap Islam, dan disinilah peranannya dalam menciptakan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW semakin mencolok. Sebagai pasangan dari Abu Lahab, salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil berperan penting dalam setiap langkah penentangan yang dilakukan terhadap dakwah Islam. Abu Lahab, yang merupakan paman Nabi, sangat memusuhi dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Arwa sebagai istrinya dengan setia mendukung dan memperburuk permusuhan itu. Mereka bekerja sama untuk menyebarkan kebencian dan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak segan-segan menebar keburukan tentang beliau di kalangan masyarakat Quraisy. Arwa memiliki posisi yang sangat strategis dalam membantu suaminya untuk memerangi ajaran Nabi. Mereka menyebarkan desas-desus dan fitnah yang bertujuan untuk merusak reputasi Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menghasut orang-orang di sekitar mereka untuk mencela Nabi, membicarakan segala kekurangan yang mereka bisa temukan, dan membuat masyarakat Quraisy semakin jauh dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Melalui kekuatan kata-kata, mereka berusaha menutupi kebenaran dengan kebohongan, dengan harapan bisa menghentikan semakin banyaknya orang yang menerima Islam. Ummu Jamil, sebagai seorang wanita dari keluarga terhormat, menyadari betul bagaimana peranannya bisa digunakan untuk memperkuat posisi suaminya. Dalam kebencian yang ia pelihara, Arwa merasa bahwa keangkuhan keluarganya dan posisi sosialnya di Makkah memberi hak untuk menentang ajaran yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap martabatnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW, keponakannya sendiri, telah membawa ajaran yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat Makkah, sebuah tatanan yang selama ini menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan. Sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil tidak hanya berdiri diam. Ia turut aktif dalam menyerang dakwah Islam dengan cara-cara yang lebih halus namun berbahaya. Salah satu tindakan yang paling terkenal adalah ketika ia ikut serta dalam mengintimidasi dan mengusik umat Islam yang baru masuk Islam. Ia menganggap
bahwa dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia dapat mempertahankan kekuasaannya dan kedudukan sosialnya di kalangan kaum Quraisy. Dengan kebencian yang ia bawa dalam hati, Ummu Jamil juga dikenal dengan upayanya untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Ia adalah wanita yang tanpa ragu-ragu akan menggunakan kata-kata kasar untuk merendahkan dan menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang lebih tinggi, lebih terhormat, dan lebih berkuasa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggapnya sebagai ancaman besar terhadap tatanan sosial yang telah ada. Dalam kebersamaannya dengan Abu Lahab, Ummu Jamil bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai tangan kanan dalam upaya memusnahkan dakwah Islam. Mereka adalah pasangan yang saling mendukung dalam membangun dinding kebencian yang menghalangi cahaya kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menyebarkan wahyu dan memperkenalkan ajaran tauhid, Ummu Jamil ikut serta dalam menghalangi setiap usaha tersebut dengan penuh tekad. Namun, meskipun mereka berdua begitu keras dalam memerangi dakwah Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nasib mereka. Tidak ada kekuatan duniawi, baik itu harta, pengaruh maupun kekuasaan, yang bisa menahan takdir ilahi. Dalam Quran Surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Abu Lahab dan Ummu Jamil sebagai simbol kehinaan yang akan dikenang sepanjang zaman, sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang akibat dari kebencian dan penolakan terhadap kebenaran. Kisah hubungan antara Ummu Jamil dan Abu Lahab mengajarkan bahwa kebencian yang dipelihara dalam hati dan aliansi jahat yang dibangun untuk menentang kebenaran tidak akan pernah mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka berdua berusaha menghalangi cahaya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kebenaran dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Meskipun ada orang-orang seperti Ummu Jamil yang berusaha menutupinya dengan kebencian dan kebohongan. Melalui narasi ini kita kembali diingatkan tentang betapa besar ancaman kebencian dan permusuhan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran kecuali kehendaknya, dan tidak ada kebencian yang bisa menghalangi cahaya ilahi untuk bersinar. Api dendam yang membakar hati Ummu Jamil tidak pernah padam, bahkan semakin membara dengan setiap langkah yang diambil untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kebencian yang semakin dalam, ia berusaha menaburkan duri dan ranting tajam di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan ini bukan sekadar sebuah kejahilan, melainkan sebuah niat yang jahat untuk menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan fisik. Dengan penuh kebencian, ia menanamkan halangan di jalan Nabi, berharap agar langkah Nabi yang mulia itu terhambat, seakan kebencian dalam hatinya dapat terbalaskan melalui tindakan keji tersebut. Namun, lebih dari sekadar meletakkan duri di jalan, Ummu Jamil juga berusaha menggiring kaum wanita Quraisy untuk ikut serta dalam kebenciannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak hanya ingin dirinya merasa puas dengan kebenciannya, tetapi juga berusaha untuk membangun sebuah aliansi dari kalangan wanita Quraisy untuk menghina dan mencemooh Nabi. Ia mengajak mereka untuk bersama-sama menentang dakwah yang dibawa Nabi, untuk tidak hanya menutup mata terhadap ajaran yang disampaikan, tetapi juga untuk berusaha memfitnah dan merendahkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang wanita dari keluarga terhormat, Ummu Jamil merasa bahwa pengaruh sosial yang dimilikinya dapat digunakan untuk menyebarkan kebencian. Dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat Quraisy, ia memiliki akses untuk memengaruhi banyak orang, termasuk para wanita di sekitarnya. Namun, bukannya menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan, ia malah memilih untuk memperburuk keadaan, menciptakan
permusuhan dan kebencian yang menular dari satu orang ke orang lainnya. Kebencian yang ia bawa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat kolektif, di mana ia berusaha membangkitkan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat luas. Apa yang dilakukan Ummu Jamil adalah contoh nyata dari bagaimana kebencian bisa mengubah seorang wanita mulia menjadi seseorang yang terperosok dalam perbuatan keji. Didorong oleh kebencian yang membutakan mata hati, ia kehilangan nurani dan segala kebesaran yang dimilikinya tidak lagi terpakai untuk menyebarkan kebaikan, tetapi malah untuk merusak dan menghalangi kebenaran. Peranannya dalam menyebarkan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW mencerminkan bagaimana kebanggaan duniawi bisa membutakan seseorang, menjadikannya terperangkap dalam sikap yang jauh dari hakikat kemuliaan. Di balik segala tindakan yang ia lakukan, Ummu Jamil tidak menyadari bahwa setiap keburukan yang ia lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW pada akhirnya akan menjadi sebuah catatan kehinaan yang tak akan terhapus. Kebencian yang ia semai dan penyebaran fitnah yang ia lakukan tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk yang ia lakukan semakin memperburuk nasibnya di dunia dan akhirat. Bahkan ketika ia terus-menerus melangkah di jalan kebencian, ia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir untuk dirinya dan suaminya, Abu Lahab. Dalam Quran Surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Abu Lahab dan Ummu Jamil sebagai simbol kehinaan yang akan dikenang sepanjang masa. Keinginan mereka untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW justru menjadi bagian dari sejarah yang akan selalu diingat sebagai contoh orang-orang yang menolak kebenaran dengan penuh kebencian. Ummu Jamil, yang pada awalnya berasal dari keluarga terhormat, akhirnya tenggelam dalam peran keji yang ia pilih dengan penuh kebencian. Ia merasa bahwa dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW, ia bisa mempertahankan kedudukannya dan status sosial keluarganya. Namun, tanpa disadari, setiap tindakannya malah mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Kebencian yang ia tanamkan dalam hati semakin menutup jalan bagi dirinya untuk menerima kebenaran, meskipun Nabi Muhammad SAW adalah keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebencian, ketika sudah menguasai hati, dapat mengubah manusia menjadi pribadi yang jauh dari nilai-nilai kemuliaan. Ia kehilangan kesempatan untuk melihat kebenaran yang ada di hadapannya, terjebak dalam sikap sombong dan kebencian yang akhirnya membawa dirinya menuju kebinasaan. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia tetap gagal untuk menghalangi cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Ketika turun Quran Surat Al-Lahab, Ummu Jamil merasakan dirinya dihina secara langsung oleh wahyu ilahi. Wahyu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan tegas menyebut nama suaminya, Abu Lahab, dan istrinya, Arwa binti Harb, yang lebih dikenal sebagai Ummu Jamil. Nama mereka diabadikan dalam ayat-ayat yang menyingkap aib mereka tanpa ampun. Tak ada lagi ruang bagi mereka untuk bersembunyi dari kehinaan yang kini telah menimpa diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia. Quran Surat Al-Lahab bukan sekadar sebuah pengingat, tetapi menjadi kenyataan pahit yang harus mereka terima. Ummu Jamil tidak mampu menahan amarahnya. Ketika ia mendengar berita tentang turunnya wahyu yang mengungkapkan kehinaannya, ia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Selama ini, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan kini ia merasa dirinya dipermalukan di hadapan semua orang. Kebencian yang sudah terpendam dalam hati semakin memuncak dan ia bertekad untuk membalas dengan segala cara. Dalam keadaan yang penuh emosi dan amarah, ia berlari menuju Ka'bah sambil membawa batu besar, bersumpah akan mencederai Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk balas dendam.
Namun meskipun dengan tekad yang membara dan amarah yang menyala-nyala, Ummu Jamil tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan perlindungan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia mendekat, sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Ummu Jamil, yang dengan mata kepala sendiri berniat untuk melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru tidak dapat melihatnya. Semua usahanya untuk mencapainya sia-sia. Matanya seakan terhalang dari pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam jarak yang dekat dengannya, sebuah perlindungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memungkinkan Ummu Jamil untuk mewujudkan niat jahatnya. Reaksi Ummu Jamil terhadap wahyu ilahi ini mencerminkan betapa besar kebencian yang menguasai dirinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dan suaminya, Abu Lahab, disebutkan dalam wahyu dengan kehinaan yang begitu nyata. Sebagai seorang wanita bangsawan dari keluarga terhormat, ia merasa terhina di hadapan dunia. Ketika nama mereka disebut dalam Quran surat Al-Lahab, ia merasa tak terima, karena itu adalah penghinaan langsung yang ditujukan kepadanya. Padahal, apa yang diturunkan dalam wahyu tersebut adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, sebuah penghakiman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penentangan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebencian Ummu Jamil semakin mengeras, namun ia tidak menyadari bahwa setiap amarah dan perbuatannya justru semakin memperburuk nasibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Dalam Quran surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, akan mengalami kehinaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak ada yang dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Ummu Jamil berusaha untuk balas dendam, ia tetap berada dalam kekalahan, karena tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi Ummu Jamil terhadap wahyu yang turun adalah gambaran dari bagaimana kebencian yang membakar hati bisa mengaburkan pandangan seseorang. Dalam kebenciannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak melihat kenyataan bahwa ia sebenarnya hanya menambah kehinaan untuk dirinya sendiri. Tak ada yang bisa menghalangi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa menentang takdirnya. Meskipun dengan segala upaya yang ia lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala rencana jahatnya. Kisah ini mengingatkan kita tentang betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibendung oleh kebencian manusia. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan melalui wahyunya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya, bahkan jika seseorang sekeras apapun berusaha melawannya. Dan Ummu Jamil, meskipun berasal dari keluarga mulia dan memiliki segala pengaruh, akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai simbol dari mereka yang menentang kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia tetap tidak bisa menghindar dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ummu Jamil tidak pernah berjalan sendirian dalam permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai istri Abu Lahab, ia adalah bagian dari aliansi yang lebih besar antara tokoh-tokoh Quraisy yang paling keras menentang Islam. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Abu Jahal, yang dikenal sebagai musuh utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian dari keluarga terhormat dan pemimpin Quraisy yang memiliki pengaruh besar, Ummu Jamil memiliki peran penting dalam menghubungkan dan memperkuat jalinan permufakatan jahat ini. Abu Jahal dan Abu Lahab, meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan mereka, sama-sama menginginkan untuk menekan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai ancaman terhadap status dan kekuasaan mereka di Makkah. Namun, kehadiran Ummu Jamil dalam aliansi ini menunjukkan bahawa dalam permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, peran perempuan tidak bisa diremehkan. Ummu Jamil, dengan segala kekuasaannya sebagai istri Abu Lahab, menjadi salah satu penyemangat utama dalam upaya-upaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil tidak hanya sekadar mengikuti jejak suaminya, ia mengambil peran aktif dalam memperburuk keadaan, menjadi tangan kanan bagi Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya yang berusaha melawan kebenaran. Dalam setiap pertemuan dan perencanaan, ia bekerja sama dengan Abu Jahal dan tokoh-tokoh lainnya untuk menggagalkan misi Nabi Muhammad SAW. Mereka berkolaborasi dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari fitnah, kebohongan, hingga ancaman terbuka terhadap Nabi Muhammad SAW. Semua itu dilakukannya demi mempertahankan kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kekuatan Ummu Jamil dalam jaringan anti-Islam ini terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi orang lain. Sebagai perempuan dari keluarga terhormat, ia memiliki pengaruh besar di kalangan wanita Quraisy. Ia memanfaatkan posisinya untuk mengajak mereka bergabung dalam kampanye kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kekuasaannya sebagai istri dari Abu Lahab, ia mampu memengaruhi banyak orang dan bahkan menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kejam terhadap dakwah Islam. Dalam hal ini, Ummu Jamil bukan hanya istri dari salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam, tetapi juga seorang aktor utama yang berperan dalam membangun jaringan kekuatan yang semakin memperburuk keadaan. Keterlibatan Ummu Jamil dalam persekongkolan ini juga menunjukkan bagaimana kaum wanita pada masa itu dapat berperan besar dalam memengaruhi jalannya sejarah. Meskipun wanita sering dianggap berada di balik layar dalam peristiwa-peristiwa besar, Ummu Jamil adalah contoh bahawa kekuatan mereka dalam menentukan arah politik dan sosial tidak bisa dianggap remeh. Dalam persekongkolan antara Abu Jahal dan Abu Lahab, Ummu Jamil menjadi simbol dari peran perempuan yang aktif dalam melawan kebenaran. Kebencian yang menggerakkan Ummu Jamil tidak hanya mengarah kepada Nabi Muhammad SAW secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh umat Islam yang mulai berkembang. Ia melihat Islam sebagai ancaman besar terhadap tatanan masyarakat Quraisy yang telah mapan. Maka, dalam kerjasama dengan tokoh-tokoh seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, Ummu Jamil berusaha untuk memadamkan cahaya Islam sebelum semakin meluas. Ia dan suaminya Abu Lahab tidak hanya berusaha menahan laju dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berusaha untuk menghancurkan setiap jejak Islam yang ada. Namun, meskipun Ummu Jamil memiliki peran yang begitu penting dalam permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, ia tetap tak dapat menghalangi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap upaya jahat yang dilakukan oleh Ummu Jamil dan sekutunya hanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ketika mereka berusaha menyebarkan kebencian dan fitnah, Nabi Muhammad SAW tetap berjalan dengan tegar dan Islam pun terus berkembang, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ummu Jamil, meskipun berperan besar dalam jaringan kekuatan anti-Islam, tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kebenaran yang tak terbantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahawa dakwah Islam akan terus berkembang, meskipun berbagai macam rintangan dan perlawanan datang dari mereka yang ingin menghalanginya. Peran Ummu Jamil dalam sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita bahawa meskipun kekuatan duniawi tampak besar, pada akhirnya tak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ummu Jamil dan suaminya, Abu Lahab, adalah pasangan yang kaya raya. Mereka memiliki banyak harta, kekayaan yang berlimpah, dan aset yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai orang yang memiliki pengaruh besar di Makkah, kekayaan mereka memberikan mereka status yang luar biasa.
Namun, apa yang mereka lakukan dengan harta mereka menunjukkan betapa kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ketika dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berkembang, Abu Lahab dan Ummu Jamil melihatnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan status sosial mereka. Mereka merasa bahwa posisi mereka yang terhormat di masyarakat Quraisy akan terguncang jika dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima. Untuk itu, mereka menggunakan kekayaan mereka sebagai senjata untuk memerangi risalah Islam. Harta yang dimiliki bukan digunakan untuk kebaikan atau amal, melainkan untuk mendanai propaganda, menyewa penyair dan tukang sihir, dan menyebarkan kebohongan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menugaskan penyair untuk menyusun syair yang mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyewa tukang sihir untuk mengaburkan kebenaran dan membingungkan umat Quraisy mengenai ajaran Islam. Semua itu dilakukan dengan harapan dapat menghalangi orang-orang dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kekayaan dan pengaruh yang mereka miliki, Abu Lahab dan Ummu Jamil berusaha keras untuk menghancurkan dakwah Islam dengan cara yang licik dan penuh kebohongan. Namun ketika Quran surat Al-Lahab turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan sangat jelas bahwa kekayaan yang mereka miliki tidak akan memberi manfaat apapun bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Lahab bahwa harta dan segala yang dimiliki oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak akan menyelamatkan mereka dari azab yang sudah menanti. Kekayaan yang mereka anggap sebagai pelindung justru menjadi hal yang sia-sia. Segala kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki tidak dapat menghentikan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Meskipun mereka memiliki kekayaan yang melimpah, itu tidak memberi mereka kekuatan untuk menghindari akibat dari permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui wahyu ini bahwa kekayaan duniawi, meskipun mampu memberikan kenyamanan dan status, tidak akan dapat melindungi seseorang dari azab yang datang sebagai akibat dari perbuatan buruk mereka. Abu Lahab dan Ummu Jamil, meskipun kaya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekayaan mereka tidak dapat membeli keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta mereka yang mereka gunakan untuk melawan kebenaran justru menjadi pemicu untuk kebinasaan mereka sendiri. Segala usaha mereka untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan harta mereka tidak membuahkan hasil kecuali kehancuran. Keangkuhan dan kesombongan mereka terhadap ajaran Islam yang mereka anggap sebagai ancaman hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri. Cerita tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil mengajarkan kita bahwa kekayaan duniawi bukanlah segalanya. Tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia berpihak pada kebatilan dan menentang kebenaran. Meskipun seseorang memiliki kekayaan dan kedudukan yang tinggi, jika dia menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala harta dan pengaruh yang dimilikinya tidak akan memberi manfaat apapun. Hanya amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Lahab, kita diajarkan bahwa kekayaan yang digunakan untuk tujuan yang salah tidak akan memberi kebaikan. Sebaliknya, ia akan menjadi sumber kecelakaan dan kerugian yang tak terhindarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran yang jelas melalui kisah Ummu Jamil dan Abu Lahab bahwa pada akhirnya hanya iman dan amal saleh yang akan membawa seseorang ke surga, bukan harta yang dimiliki atau kekuasaan yang diraih. Mereka yang membanggakan harta dan kedudukan mereka seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil harus menyadari bahwa pada akhirnya semua itu akan hilang. Sebaliknya, mereka yang menempuh jalan yang benar dan mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam keadaan miskin dan terhina, akan memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat.
Seperti yang ditunjukkan oleh kisah ini, harta yang digunakan untuk tujuan yang salah hanya akan menjadi beban dan penyesalan di akhirat. Ummu Jamil, yang dikenal sebagai pembawa kayu bakar, mendapat julukan yang sangat mencerminkan peranannya dalam sejarah permusuhan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan istilah ini dalam Quran surat Al-Lahab sebagai simbol dari seorang wanita yang tidak hanya memberi dampak buruk secara fisik tetapi juga menebar kebencian dan fitnah yang merusak. Julukan ini bukan sekadar ungkapan, melainkan sebuah peringatan penting tentang bagaimana seorang wanita bisa menjadi sumber kebaikan atau kehancuran, tergantung pada arah hatinya dan pilihan jalan yang ia tempuh. Di balik julukan pembawa kayu bakar, ada gambaran yang mendalam tentang sifat Ummu Jamil yang penuh dengan kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam. Dalam banyak tafsir, kayu bakar sering diartikan sebagai simbol dari api yang membakar, yakni kebencian dan permusuhan yang tidak pernah padam. Ummu Jamil sebagai istri Abu Lahab menjadi bagian integral dari upaya untuk memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak hanya menggunakan kekayaannya untuk menyebarkan kebohongan, tetapi juga aktif menebar kebencian dengan cara-cara yang penuh dengan tipu daya. Dalam kehidupan sosial, perempuan memiliki posisi yang sangat penting. Mereka bisa menjadi sumber kebaikan atau kehancuran bagi masyarakat. Ummu Jamil adalah contoh betapa besar pengaruh seorang perempuan dalam mengarahkan dinamika sosial. Dengan kebenciannya yang membara terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak hanya menyakiti pribadi Nabi, tetapi juga menimbulkan keretakan di antara masyarakat Quraisy. Perannya dalam membangun jaringan kebencian dan fitnah menunjukkan bahwa seorang perempuan, meskipun dengan kekuasaan atau kedudukan tertentu, bisa memiliki dampak yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah, baik itu ke arah kebaikan atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menegaskan bahwa tindakan Ummu Jamil akan dihukum. Hatinya yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan terhadap kebenaran menjadikan dirinya sebagai simbol dari kerusakan moral. Keputusan yang ia buat untuk melawan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengarah pada kebinasaan dirinya, tetapi juga berpotensi merusak masyarakat di sekitarnya jika tindakan serupa diikuti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ummu Jamil sebagai simbol wanita yang celaka karena ia telah memilih untuk menyebarkan keburukan dan perpecahan. Namun kisah ini juga memberikan pelajaran penting mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan, dalam peranannya sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat, memiliki potensi luar biasa untuk membentuk generasi dan arah peradaban. Seperti yang terjadi pada Ummu Jamil, pilihan-pilihan yang dibuat oleh seorang perempuan akan menentukan dampaknya terhadap dunia. Dalam hal ini, Ummu Jamil memilih untuk menjadi pembawa kayu bakar, sebuah simbol keburukan yang membakar hati dan jiwa. Ia menjadi contoh betapa besar pengaruh kebencian dan permusuhan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, julukan pembawa kayu bakar menjadi peringatan bagi kita semua, terutama bagi para perempuan, bahwa hati yang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, perempuan yang memiliki hati yang bersih dan dipenuhi dengan cinta terhadap kebenaran bisa menjadi sumber keberkahan dan kebaikan yang tak terhingga. Dalam konteks sosial, setiap individu, terutama wanita, memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, membimbing atau merusak. Kisah Ummu Jamil ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan yang benar, menumbuhkan kasih sayang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk menggunakan pengaruh kita, baik sebagai perempuan atau laki-laki, untuk menyebarkan kebaikan dan bukan keburukan. Hanya dengan hati yang tulus dan mengikuti ajaran Islam, kita bisa menjadi bagian dari pembawa cahaya, bukan
kebencian. Seperti dalam Quran Surat Al-Lahab, kita diajarkan bahwa apa yang ada di hati seseorang akan tercermin dalam tindakan dan dampaknya bagi dunia. Julukan pembawa kayu bakar pada Ummu Jamil mengingatkan kita akan bahayanya kebencian yang dapat menuntun seseorang pada kerusakan yang tak terhindarkan. Sebaliknya, kebajikan yang datang dari hati yang penuh dengan iman akan membawa keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain. Akhir kehidupan Ummu Jamil merupakan sebuah perjalanan yang mengerikan dan penuh dengan penyesalan. Meskipun banyak musuh Islam lainnya yang pada akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, Ummu Jamil tetap mati dalam kekufuran. Keteguhan hatinya yang dipenuhi dengan kebencian dan kesombongan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadikannya salah satu tokoh yang paling dikenal dalam sejarah sebagai simbol penentangan terhadap Islam. Bahkan, namanya diabadikan dalam Quran Surat Al-Lahab bukan karena keistimewaannya, tetapi sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia tentang bahayanya kesombongan dan kedengkian terhadap kebenaran. Ummu Jamil, yang terlahir dari keluarga bangsawan Quraisy, serta menjadi istri dari Abu Lahab yang memiliki kedudukan tinggi, seharusnya memiliki kesempatan untuk memeluk kebenaran dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, ia memilih untuk tetap pada posisi kekufurannya. Ketika wahyu turun dengan jelas menyebutkan namanya dalam Quran Surat Al-Lahab sebagai bagian dari kelompok yang celaka, keangkuhannya tidak memungkinkan dirinya untuk menerima kebenaran tersebut. Alih-alih berusaha untuk merenung atau mempertimbangkan kembali pilihannya, ia malah semakin membenci Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islam. Nama Ummu Jamil tetap hidup dalam ingatan umat Islam sepanjang zaman, tetapi bukan karena peran besar atau jasa-jasanya yang positif. Sebaliknya, nama tersebut diabadikan dalam kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol kehinaan. Dalam Quran Surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa harta dan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka di akhirat. Meskipun keduanya memiliki segala kemewahan dunia, itu semua tidak akan menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih. Kisah Ummu Jamil menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam bahwa kekayaan, kedudukan dan kekuasaan di dunia tidak dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan kedengkian terhadap kebenaran akan mendatangkan kerugian yang sangat besar, bahkan abadi. Nama Ummu Jamil yang tercatat dalam Quran Surat Al-Lahab terus mengingatkan kita semua untuk tidak terperangkap dalam keangkuhan dunia, karena pada akhirnya yang abadi adalah amal perbuatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hikmahnya tidak membiarkan setiap peristiwa berlalu tanpa pesan dan pelajaran. Kehidupan Ummu Jamil menunjukkan kepada kita betapa bahayanya sifat hati yang dipenuhi dengan kebencian dan kesombongan terhadap kebenaran. Tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang bersih dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, Ummu Jamil justru menggunakan pengaruhnya untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, namanya diabadikan bukan sebagai pahlawan atau simbol kebaikan, melainkan sebagai peringatan bagi umat manusia tentang keburukan sifat yang membutakan hati terhadap cahaya kebenaran. Dengan berakhirnya kehidupan Ummu Jamil dalam kekufuran, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menjaga sikap terhadap kebenaran. Hanya dengan rendah hati dan ikhlas menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan jalan keselamatan. Kisah Ummu Jamil mengingatkan kita bahwa kesombongan dan kedengkian tidak akan membawa kita kepada kemuliaan, tetapi justru mengarah pada kehancuran. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersyukur atas hidayah yang diberikan dan berusaha menjaga hati kita agar tetap bersih dari segala sifat buruk yang dapat menjauhkan kita dari kebenaran yang hakiki.